Pulau Jawa. Walaupun tidak merata, tapi ini ada. Lanjut ya, itu adalah ada modal, kemudian Finplus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ancaman penjara denda miliaran, OJK hapus debt collector. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan teman saya di vlog YouTube saya tentang penipuan yang dialami. Dia sudah lapor kepada OJK tetapi tidak ada tanggapannya. Terus selanjutnya harus apa? Nah, seperti yang ditulis teman saya ini mengatakan, salam kenal Mbak Desi, ini komenan pertama saya karena saya kena tipu. Tolong balas komenan saya karena kena tipu bulan Agustus kemarin, sudah lapor OJK tapi ditolak gara-gara si penipu membuat nama di virtual account si banknya dengan nama XXXE karena aku ditipu bermula dari orang yang mengatasnamakan Shopee. Padahal kronologi kejadian sudah dijelaskan sedetail mungkin. Apa OJK emang kerjasama sama pinjol atau gimana? Kok laporan aku yang jelas-jelas kena tipu malah ditolak dengan alasan nama si banknya Shopee? Padahal itu bisa-bisanya penipu aja. Jadi stres. Nah itu dia teman-teman ya. Memang kalau kita mengadu kepada OJK tanggapannya memang hanya seperti itu. Tetapi dari aduan kita tadi, screenshot bentuk aduan kita, itulah senjata kita untuk menghalau DC ketika DC mengintimidasi kita atau DC terus-terusan meneror kita. Itu ya, kemudian kita bisa laporkan semua bentuk intimidasi yang dilakukan sama DC-nya kepada pinjolnya dengan melampirkan bahwa kita sudah melaporkan hal ini kepada OJK. Ya walaupun ini tidak bekerja 100%, minimal 80% laporan kalian dilihat. Ya walaupun tidak ditanggapin, dan kalian punya kekuatan hukum di sini karena ini terjadi atas penipuan, kalian sudah melapor ke sana sini dan tidak ada tanggapan, berarti kalian punya hak untuk tidak membayarkan. Dan jangan takutkan dengan ancaman DC, yang penting simpan semua bukti-bukti laporan kalian dan bukti penipuannya. Kalau bisa di print terus dibukukan untuk menjaga-jaga sewaktu-waktu. Dan apakah hutangnya harus dibayar? Jawabannya tidak usah dulu kakak. Sebelumnya saya ada buatkan vlog yang mana si bank e-commerce bisa menghapus bukukan hutang-hutang kalian karena memang pinjol-pinjol ini terbukti memiliki asuransi, dan kita berharap atas laporan penipuan yang terjadi pada kita ini bisa dicairkan asuransi karena uangnya tidak kita nikmati, dan ini scammer yang tidak bisa diatasin oleh pinjolnya, berarti salah pinjolnya. Kenapa sampai detik ini sudah banyak pengaduan tetapi yang namanya scammer tidak bisa dihindari, gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ini terkait dengan informasi OJK kemarin, rapat dari OJK. Ternyata rapat dari OJK ini membahas tentang perilaku debt collector yang makin diperketat. Nah di sini disinggungkan OJK sudah mengungkapkan adanya UU untuk penetapan sanksi-sanksi, dan di sini juga ada seorang anggota DPR yang meminta OJK untuk menghapuskan UU tentang debt collector ini karena debt collector saat ini sudah diancam pidana dan juga denda miliaran, tetapi mereka masih bisa menggunakan pihak ketiga yang mana ini bisa mengelabui atau mengkaburkan UU yang sudah ditetapkan oleh OJK. Nah kita baca dulu syarat lainnya. Debt collector dilarang menggunakan ancaman, intimidasi atau tindakan yang mengandung unsur sara. Penagihan hanya boleh dilakukan maksimal hingga pukul 20 waktu setempat. Ini khusus untuk debt collector yang datang ke rumah teman-teman ya, bukan yang menagih via WA, karena yang menagih via WA ataupun telepon itu bebas, kayaknya nggak ada aturan deh. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dibutuhkan sanksi berat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sistem perbankan, termasuk pidana penjara dan denda hingga ratusan miliar. Adapun pasal 306 UU PPSK mengatur jika pelaku usaha keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah pada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 20 miliar dan 200 miliar. Nah, ditambah lagi saat ini anggota DPR Komisi 3 desak OJK hapus aturan penagihan utang menggunakan debt collector. Nah, ini baru-baru saja yang mana alasannya praktik di lapangan tidak sesuai aturan dan malah banyak tindakan pidana. Saya mendorong juga masalah utang ini diselesaikan secara perdata informasinya teman-teman ya. Dan dikatakan lagi, anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah minta otoritas jasa keuangan
Keuangan menghapus isi pasal peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Diketahui aturan itu mengizinkan pelaku jasa keuangan menagih utang melalui pihak ketiga. Pun mengusulkan masalah utang ini diselesaikan melalui perdata. Menurutnya cara ini bisa meminimalisir resiko pelanggaran seperti tindak pidana. Maksud dari Bapak ini, penagihan untuk pinjol itu jangan melalui pihak ketiga yang datang ke rumah kita yang ujung-ujungnya dari perdata menjadi pidana. Walaupun kita tahu bahwa utang itu jatuhnya perdata, tetapi kebanyakan di lapangan banyak tindakan yang menjadi pidana. Kemudian dilanjutkan melalui perdata, perusahaan jasa keuangan mesti mengikuti mekanisme yang ada, mulai dari penagihan, penjaminan, sampai penyitaan jelasnya. Mereka yang berutang atau debitur jika tidak mampu membayar juga akan masuk daftar sidik OJK atau blacklist nasional melalui sistem OJK. Jadi maksudnya permintaan penghapusan ini, toh orang yang berhutang itu sudah masuk ke dalam sidik OJK. Ngapain yang namanya perdata, perlu diadakan yang namanya debt collector ataupun pihak ketiga. Nah, saya sangat setuju dengan ini. Semoga didengar oleh Pak Purbaya dan cepat direalisasikan. Nah, itu dia update informasi teman-teman ya yang baru terjadi di bulan Oktober ini, yang anggota DPR sendiri pun merasakan pinjol sekarang sudah banyak sekali bekerja sama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini tidak bisa dikontrol oleh pinjolnya. Yang pinjol tahu mereka dapat duit, masalah pihak ketiga itu mau ABCD itu urusan mereka. Nah, di sini juga saya sudah rangkumkan beberapa pinjol-pinjol yang ganas sekali di Oktober ini, di awal Oktober, yang kesemuanya menggunakan pihak ketiga. Ini saya dapatkan dari laporan teman-teman di sana, yang mana seandainya kalian ada galbay di sini, kalau datang dari pihak ketiga kalian sudah tahu ini dari pihak ketiga, berarti tidak usah saya bayarkan. Berarti saya jangan janji bayar, jangan kasih uang rokok, jangan kita terperdaya dengan ketakutan DC pinjol-pinjolnya, dan jangan lupa siapkan HP, kamera kalian tetap on untuk menjaga-jaga DC-nya bisa beringas. Oke, lanjut lagi. Di sini ada beberapa pinjol-pinjolnya yang memang bekerja sama dengan pihak ketiga, sudah menagih turun masih di seputaran Pulau Jawa. Walaupun tidak merata, tapi ini ada. Lanjut ya, itu adalah Ada Modal, kemudian Finplus, Watas, Aku Laku, Uangmi, Kredivo, Kredit Pintar, Modal Nasional, Cairin, Singa ID, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, Trust Aiki, GoPayLater, GoPinjam, Dana Rupiah, Samir, Ivoji, kemudian Indodana, Rupiah Cepat. Tuh teman-temannya yang lagi rame-ramenya banget, bukan berarti yang lainnya itu nggak rame-rame, tapi yang ini dia sudah bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya sudah turun ke lapangan menagih lebih dari satu aplikasi, dan ini sudah berlangsung dari bulan-bulan sebelumnya. Cuman di Oktober ini luar biasa gencarnya. Nih, kalau bisa kita suarakan lagi, laporkan lagi apapun bentuknya. Kalau seandainya laporan kita tidak ditanggapin, jangan berkecil hati. Masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara pengamanan data, yang mana ini hanya bisa kalian sendiri yang lakukan. Tidak menggunakan joki, tidak menggunakan bantuan orang lain. Yaitu mengamankan sosial media kalian, gunakan Truecaller, blokir semua panggilan yang tidak penting masuk ke HP kalian, uninstall aplikasinya, tapi catat dulu username dan passwordnya, kemudian hapus caca riwayat panggilan di HP kalian. Jangan lupa untuk bersih-bersih, karena biasanya yang paling sering DC gunakan itu adalah nomor yang sering kita hubungin. Dan kalau bisa minta maaf kepada mereka yang sudah kita jadikan kondar. Itu lebih baik teman-teman ya, daripada kita lari membuat kondar kita lebih pusing, membuat kondar kita mungkin mengucapkan kata-kata ataupun doa yang mana itu bisa berbalik kepada kita. Lebih baik kita jujur, minta maaf, dan sampaikan kalau ada nomor-nomor telepon seperti ini, blokir saja. Nanti dia capek. Kapan capeknya? Setelah dia mendapatkan target lebih besar lagi. Itu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian, update terbaru hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster kalian lagi. Kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.